got so much motherfucking design on right now. Really bad, really fun. I got 3 old guys, I'm bitches of a lie. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remayanti dengan NIM 022018. Di sini saya akan membacakan sebuah studi kasus, yaitu Fadli usia 33 tahun dan 8 tahun bekerja di pabrik ban Jawa Barat. Sebagai angkutan, saudaranya merencanakan duduk ke pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadli untuk jabatan Direktur Keuangan pabrik. Akan beroperasi status dengan tahun lagi. Ia ingin juga mempersiapkan sesudah menerima tawaran. Ini Fadli dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup unikron. Pimpinannya, dia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja. Sebelum jam pulang kerja selesai, kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja tanpa beritahukan alasannya. Sudah beberapa kali dia tidak mengikuti rapat antara bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang selalu ia harapkan akan dipijat supaya mendapatkan pesongong yang cukup besar, sementara menunggu pabrik Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab angkutan, dan moral. Kemudian jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Itu jawabannya, yaitu misalnya tanggung jawab pemimpin terhadap disiplin kerja karyawan. Peran yang pemimpin dalam sebuah perusahaan terdapat kinerja karyawan sangatlah penting untuk mendisiplinkan karyawan, karena pemimpin yang merupakan pihak yang paling utama pengawasan tata cara karyawan dalam bekerja. Tanggung jawab pemimpin terhadap karyawan harus diselesaikan dengan peraturan yang ada agar terciptanya keberhasilan yang telah direncanakan. Dalam suatu perusahaan, setiap individu harus mengetahui bagaimana tugas yang harus dilaksanakan agar selalu tercipta rasa tanggung jawab. Yang tinggi. Soal kedua, yaitu apa yang terjadi khusus dalam percakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang adil. Langsung saja saya akan menjawabnya, yaitu adapun yang terjadi khususnya dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya tugas tanggung jawab Fadli, yaitu selama Fadli mendapatkan tawaran dari kakaknya, dia sering malas-malasan untuk bekerja di pabrik yang ditempati kerja selama 8 tahun karena ia mendapatkan pesan yang jumlah besar dan ekonominya keluarganya kembali sedang terbengkalai. Langsung saja ke pertanyaan ketiga. Apa yang mencolok jika seorang angkutan memandang bahwa dalam family bisnis akan ada masa depannya yang lebih cerah daripada meniti karir dari perusahaan lain? Jelaskan jawaban saudara dengan sudut pandang etika bisnis. Baik, langsung saja saya akan menjawab, yaitu seorang angkutan
seorang angkutan memandang bahwa dalam pemilu bisnis akan ada masa depannya yang cerah daripada penelitian karet di perusahaan lain, karena dilihat dari sudut pandang etika bisnis, yaitu seorang angkutan ingin mendapatkan pendapat yang lebih dari pendapat dan dari perusahaan lain, dan seorang angkutan tersebut mempunyai seorang angkutan tersebut mempunyai bisnis dengan sendirinya. Baik, itulah tadi studi kasus serta pertanyaan-pertanyaan yang saya jelaskan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.